Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami Jurnal Edukasia yang akan membahas soal-soal prediksi ya berdasarkan FR pengalaman tes tahap pertama P3K khususnya pendidikan agama Islam pada tahap pertama kemarin di tahun 2021 ya. Hari ini kita akan membahas 10 soal ya. Tentu lain dari soal-soal yang sudah pernah dibahas dalam video ini. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan tambahan referensi bagi Bapak Ibu semuanya. Baik, langsung saja kita ke soal nomor 1. Perhatikanlah surat Al-Kafirun berikut. Nah, di sini sudah ada surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 ya. Coba langsung saja kita lihat perintahnya apa. Hukum bacaan qalqalah kubro terdapat pada ayat titik-titik A 1 dan 2, B 3 dan 5, C 4 dan 6, atau D 5 dan 6. Nah, di sini yang ditanyakan adalah qalqalah kubro. Qalqalah kubro itu apa? Ya, saya kira Bapak Ibu semuanya sudah paham dan sangat paham ya tentang tajwid khususnya untuk qalqalah kubro. Tapi alangkah baiknya coba kita lihat ya hukum qalqalah, yaitu memantulkan bunyi huruf-huruf qalqalah berharokat ba, jim, dal, to, dan qaf. Nah, qalqalah itu ada dua, qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Nah, yang ditanyakan tadi adalah qalqalah kubro. Qalqalah kubro itu ciri-cirinya huruf qalqalah mati tidak asli karena diwakafkan, dibaca terang dan memantul, bunyi pantulannya besar di akhir ayat. Nah, ini untuk qalqalah kubro ya. Karena tadi yang ditanyakan qalqalah kubro, maka kita bahas qalqalah kubro saja ya. Kita lihat di akhir ayat ini ya, letaknya di akhir ayat. Wasjud wa ma kasab. Nah, berarti ini di belakang akhir atau ayat. Nah, coba kita lihat tadi untuk surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6 itu kira-kira letak dari huruf ya ba, jim, dal, to atau qaf ini yang terletak di akhir ayat ya. Yang di akhir ayat memantul ya. Qul ya ayyuhal kafirun, saya kira bukan ya. La a'budu ma ta'budun, ini bukan. Wala antum a'biduna ma a'budu, ya ini. Ya, ini di nomor 3, ayat nomor 3. Ada berarti 3. Ya, ini sudah ketemu jawabannya karena tidak ada 3 yang lain. Berarti 3 dan 5 ya. Wala antum abiduna ma a'budu. Nah, ini ya. Di akhir ayat ini ya. A'budu dan ma'budu. Nah, ini di akhir ketemu ya. 3 dan 5. Berarti jawabannya adalah B ya. Jawabannya nomor 1 adalah B. Kita lanjut nomor 2. Syekh Nawawi Al-Bandani dalam kitab Kasyafatus saja menjelaskan terkait 5 jenis tafakur menurut para jumhur ulama. Yang salah satunya adalah mentafakuri atau merenungi ayat-ayat Allah SWT. Ayat-ayat di dalam Al-Quran salah satunya memuat tentang fenomena-fenomena alam sekitar. Berdasarkan Quran surat An-Nahl ayat 15 menjelaskan tentang
Di sini kata kuncinya adalah fenomena-fenomena alam sekitar ya. Kata kuncinya fenomena, memuat tentang fenomena alam sekitar. Nah, yang ditanyakan adalah Quran surat An-Nahl ayat 15. Berarti kira-kira kalau terkait tentang fenomena-fenomena alam sekitar itu, berdasarkan surat An-Nahl ayat 15 itu menjelaskan tentang apa? A. Gunung-gunung sebagai pasak untuk menguatkan bumi. B. Bukti kuat bagi keaslian Al-Quran bahwa laut juga menjadi sumber penghidupan yang sangat kaya. C. Mentari dengan setia menyinari bumi, menghangatkan sekaligus memberi manfaat untuk kehidupan. D. Pergerakan udara disebabkan oleh putaran bumi dan pemanasan yang terjadi di permukaan bumi mengakibatkan perbedaan tekanan udara. Nah, coba kita lihat surat An-Nahl ayat 15. Artinya ya, dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak guncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Nah, ini sudah, kalau sudah familiar dengan ayat ini, ayat 15 ini surat An-Nahl ini, saya kira tidak menjadi masalah ya. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak guncang bersama kamu. Nah, ini sudah jelas apa jawabannya ya. Fenomena alam di sekitar kita itu berarti tentang gunung-gunung sebagai pasak untuk menguatkan bumi. Jawabannya adalah A ya, nomor 2. Kita lanjut nomor 3. Pak Ahmad setiap harinya berkeliling berjualan sayuran dengan mengayuh sepeda. Setiap pagi ia mengambil dagangannya ke pasar dan berangkat keliling menuju tujuannya. Suatu hari sepedanya rusak parah akibat kerangka bawah patah. Akibat rusaknya sepeda Pak Ahmad, ia tidak bisa lagi berjualan. Melihat kondisi yang demikian, Pak Ridho merasa iba. Ia pun memberikan sepedanya yang sudah tak terpakai untuk Pak Ahmad dengan syarat sepeda itu tidak boleh dijual. Berdasarkan ilustrasi tersebut, pemberian Pak Ridho disebut titik-titik. A. Hadiah. B. Wakaf. C. Hibah. D. Bonus. Nah, kira-kira apa ini? Hadiah, wakaf, hibah, atau bonus? Nah, kata kuncinya dulu kita lihat ya. Kata kuncinya adalah Pak Ridho ini memberikan sepeda kepada Pak Ahmad dengan syarat ya. Dengan syarat sepeda itu tidak boleh dijual. Nah, berarti dengan syarat seperti itu. Kira-kira apa? Hadiah, wakaf, hibah, atau bonus? Coba kita lihat artinya. Hibah. Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang berarti pemberian yang dilakukan seseorang saat masih hidup kepada orang lain secara sukarela, atau pemberian cuma-cuma, baik berupa harta atau lainnya bukan harta. Artinya hibah adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain saat pemberi masih hidup dan tidak boleh ditukar. Kalau hadiah merupakan akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan sebagai penghormatan atas sesuatu prestasi atau rasa terima kasih. Berarti cuma-cuma kalau hadiah ya. Nah, kalau hibah ini tidak boleh ditukar. Kalau wakaf adalah perbuatan hukum wakif pihak yang melakukan wakaf untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Ya, kalau wakaf ini jelas ya, ini harus diserahkan untuk jangka waktu tertentu untuk keperluan ibadah kalau wakaf.
dan kesejahteraan umum. Kalau bonus itu kompensasi tambahan yang diberikan kepada karyawan atas pekerjaannya yang baik dan menguntungkan perusahaan. Nah, jadi di sini tadi ada syaratnya, yaitu sepeda itu tidak boleh dijual. Ini syaratnya. Berarti kalau di sini hibah di sini ya, yang paling cocok adalah hibah ini ya. Pemberi masih hidup dan tidak boleh ditukar. Ini syaratnya tidak boleh ditukar. Tadi syaratnya Pak Ridho itu sepeda itu tidak boleh dijual. Berarti ya jawabannya adalah apa? Hibah. Ya. Jadi Pak Ahmad itu mendapatkan hibah berupa sepeda dari Pak Ridho ya. Baik, kita lanjutkan nomor 4. Faktor yang paling utama penyebab tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah adalah titik-titik. A. Khalifah haruslah orang yang mencintai dan mengembangkan ilmu pengetahuan. B. Mewajibkan belajar dan menulis ilmu dan kitab. C. Mendirikan tempat-tempat pendidikan di dukungan pemerintah. Nah, ini kaitannya tentang tumbuhnya atau faktor paling utama penyebab tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Ini kan kemajuan ilmu pengetahuan pada masa itu sangat tinggi ya. Itu berarti kira-kira ya jawabannya yang sesuai adalah ya yang ini ya, yang A ini ya. Khalifah haruslah orang yang mencintai dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ini faktor utama penyebab tumbuhnya peradaban pengetahuan, ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Baik, nomor 5. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta beserta isinya sangatlah unik dan bisa dikaji secara ilmiah. Seperti Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang menjelaskan tentang titik-titik. A. Proses penciptaan manusia yang sangat unik. Proses penciptaan manusia diuraikan mulai unsur pertamanya, proses pertumbuhannya di dalam rahim, kemudian menjadi makhluk yang sempurna dan siap lahir menjadi seorang anak manusia. B. Yaumul Qiyamah merupakan hari pemusnahan semua kehidupan yang kemudian akan diikuti oleh kebangkitan dan penghakiman oleh Tuhan. C. Allah telah menunjukkan kuasanya, yaitu bumi dan langit yang dahulu menyatu menjadi berpisah atas kuasanya. D. Allah juga menurunkan salju dingin dari awan yang bentuk dan ukurannya menyerupai gunung dari arah langit dan hujan saja jika hawa dinginnya tidak dahsyat. Lalu dia Allah memberikan salju itu dan mencegahnya bagi hamba-hambanya yang dikehendaki. Nah, ini penciptaan alam semesta bertanya sangatlah unik ya. Ini ada kata unik dan bisa dikaji secara ilmiah. Nah, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya saya yakin untuk makna, arti atau kandungan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 ini tidak asing bagi kita ya. Coba kita lihat artinya ya. Yang ayat 12, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. 13, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. 14, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang baik. Ini proses penciptaan manusia ya. Nah, ini kan sebuah peristiwa yang unik dan bisa dikaji secara ilmiah. Nah, di dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Jadi jelas ya untuk yang
ayat Al-Mu'minun atau Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 ini menjelaskan tentang proses penciptaan manusia yang sangat unik ini, yaitu proses penciptaan manusia dengan mulai unsur pertamanya sampai menjadi seorang manusia. Ini nomor 5. Kita lanjut nomor 6. Syekh Abdul Qadir Jailani mengungkapkan keimanan adalah pengucapan dengan lisan, pembenaran dengan hati, dan pelaksanaan dengan anggota badan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, menguat dengan ilmu, melemah dengan kebodohan, dan timbul karena adanya taufik. Aplikasi iman dengan tangan menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disebut apa? Nah, ini kaitannya tentang iman ya, keimanan. Keimanan itu ada 3 ya, menurut Syekh Abdul Qadir Jailani ini, dengan pengucapan lisan, dengan hati, dan dengan anggota badan atau dengan action ya. Kira-kira apa ini? Ya, kalau dengan lisan tentu bil lisan, kalau dengan hati bil kolbi, kalau dengan anggota badan bil arkan. Nah, berarti yang ditanyakan adalah apa? Yang ditanyakan itu aplikasi iman dengan tangan. Nah, tangan itu berarti kan anggota badan, berarti ya dakwah atau aplikasi iman ini dengan bil arkan ya, bil arkan dengan anggota badan, dengan tangan. Kalau bihulm ya, bihulm itu dengan mimpi ya, dengan mimpi. Kalau lisan dengan lisan, arkan dengan tangan, kolbi dengan hati. Kalau bihulm itu dengan mimpi ya, berarti jawabannya adalah B, nomor 6. Nomor 7. Quran surat Al-Baqarah ayat 177 berisi tentang titik-titik. Nah, A. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. B. Pentingnya kaum muslimin untuk menjaga sikap toleransi kepada sesama manusia. C. Pentingnya kaum muslimin untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini tentu kita harus tahu sedikit banyak tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 177 ya. Itu ayat yang cukup agak panjang ya. Tapi coba kita lihat ayatnya. Nah, ini laisal birru an tuwallu wujuhakum dan seterusnya. Ini yang artinya bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya dan anak-anak yatim, orang miskin, musafir, orang meminta-minta, memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan mendirikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, orang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan. Nah, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, ini sudah jelas sekali kalau tahu arti dari surat Al-Baqarah ayat 177. Berarti di sini ya jawabannya adalah pentingnya kaum muslimin untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. C, nomor 7C. Baik, kita lanjutkan nomor 8. Perjanjian Hudaibiyah merupakan upaya diplomasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meredakan ketegangan
antara umat Islam dengan kaum musyrikin Quraisy. Sebagaimana diketahui, dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad di Mekah mendapat pertentangan sejak awal. Namun pada akhirnya perjanjian ini membawakan perdamaian. Perjanjian Hudaybiyah jika diimplementasikan dalam kehidupan saat ini adalah apa? Kira-kira ini berarti dari Madinah ke hijrahnya Rasulullah, kembali dari Madinah ke Mekah ini ya. Berarti kalau diimplementasikan ke kehidupan yang saat ini, yang dulunya ditentang terus membawa perdamaian, nah berarti yang pertama kunjungan umroh, ya bisa saja ya kunjungan umroh. Yang B, kunjungan ke Mekah, ya ini kunjungan Mekah dalam rangka beribadah tentunya ya. C, kunjungan ke Madinah, ini sebaliknya. Atau D, kunjungan haji dan umroh. Nah berarti sebenarnya A, B, C ini bisa dikatakan benar, tetapi yang paling benar adalah D ya, kunjungan haji dan umroh. Ini implementasinya dalam kehidupan saat ini ya, perjanjian Hudaybiyah. Nomor 9. Seorang pemimpin harus memiliki komitmen untuk melakukan sesuatu sesuai aturan yang ada dan tidak boleh melanggar kesepakatan seperti yang sudah dibuat bersama. Allah SWT sebagai pencipta selalu memperlakukan umat dan makhluknya secara bijaksana. Sifat menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan sifat Allah dalam Asmaul Husna adalah. Nah, di sini yang ditanyakan adalah sifat menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan sifat Allah Asmaul Husna apa ini ya. A, al-basar, nah, al-basar itu melihat. B, ar-razzaq ya. C, al-adil, maha adil. D, as-sama ya, sama maha mendengar ya. Ar-razzaq, memberi rezeki, pemberi rezeki ya. Berarti kira-kira apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya itu sama dengan adil, berarti al-adil, yaitu Allah bersifat al-adil atau maha adil ya. Ini jawabannya nomor 9. Baik, kita lanjut nomor 10. Dakwah Rasulullah SAW pertama kali amatlah berat. Munculnya pertentangan di sejumlah kalangan baik kerabat maupun masyarakat begitu kuat, terutama dakwah Nabi untuk menjauhi segala perbuatan yang berbau syirik seperti menyembah berhala. Pada periode ini Rasulullah fokus pada dakwah titik-titik. Nah, ini Rasulullah pertama kali itu tantangannya sangat berat dalam berdakwah untuk mengajak kerabat saudara masuk ke agama Islam. Nah, ini ditentang oleh sejumlah kalangan masyarakat ketika itu. Nah, yang ditanyakan pada periode ini ya, pada periode awal ini Rasulullah itu fokus pada dakwahnya, dakwah untuk apa? Dakwah apa? Atau mendakwahkan A, muamalah, B, syariat, C, akhlak, atau D, akidah. Nah, kata kuncinya di sini kan dakwah Nabi untuk menjauhi segala perbuatan yang berbau syirik ya, seperti menyembah berhala. Ini kata kuncinya. Berarti kalau menjauhi segala perbuatan berbau syirik untuk diminta menyembah kepada Allah, meninggalkan berhala, ini berarti kan kaitannya tentang apa ini? Kaitannya tentang ini akidah. Ya, ini yang pertama kali diluruskan adalah akidahnya masyarakat Mekah ketika itu. Ya, baik sobat, saudara, para guru honorer di seluruh Nusantara, demikian tadi 10 soal yang diambil dari FR pengalaman ketika tes tahap 1 kemarin. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menjadikan
tambahan referensi bagi Bapak Ibu semua untuk nanti kembali yang akan melaksanakan tes di tahap kedua. Mudah-mudahan semua diberi kelancaran dan diberikan hasil yang terbaik. Terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.